Ya baiklah Bapak Saudara kasih Tuhan, shalom semuanya untuk kita. Terima kasih Bapak Saudara kasih Tuhan, mari saya menanti kita untuk kita mulai doa malam kita. Kita tetap semangat dalam doa malam kita. Tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami mau mulai ibadah kami, doa malam kami, biarlah Tuhan kami mengundang hadirat-Mu memenuhi tempat ini, sehingga setiap kami boleh dilawat oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Lawatlah kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Saudara kasih Tuhan, untuk kita mulai ibadah kita di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasa keramaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sekali kita katakan sama-sama puji di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, merasakan keramaian. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali kita katakan sama-sama, puji nama Tuhan. Masuk hadiratmu dengan korban puji, masuk hadiratmu Tuhan, perhiaskan kekudusan harapan hadiratmu Tuhan, menampak keagungan di hadapan hadiratmu Tuhan, ku nampak sama Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud
kami sembahkan Tuhan. Terima kasih, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih bagi-Mu, kami bersyukur, kami sembahkan, kami muliakan Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selamanya. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud
Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih, haleluya Tuhan. Terima kasih kepadamu atas segala karunia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Termulialah nama-Mu ya Tuhan kami, ya Allah kami. Dimuliakan nama-Mu selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Kudus, kudus, suci nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus, kudus nama-Mu. Sucilah nama-Mu Tuhan. Oh, dimuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Bapa. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau mulia. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Suci nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan kami. Termulialah nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Diagungkan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, suci nama-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, agung perkasa nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuduslah Kau Tuhan, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Agunglah perkasa nama-Mu selamanya. Terima kasih. Oh Tuhan, haleluya. Agung dan perkasa nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah bagi kami. Kudus, kudus Tuhan, suci nama-Mu Tuhan. Haleluya, dimuliakan nama-Mu selamanya, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Kudus, kudus, suci nama-Mu. Haleluya, diagungkan, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Allah perkasa, Allah yang mulia. Kudus, kudus, oh terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita katakan sama-sama musuh. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kuraikan syukurku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kuraikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan
Darah-Mu oleh kuasa, darah-Mu oleh kuasa, darah-Mu sepakat ya Tuhan kami, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terpujilah nama-Mu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab Kau baik Tuhan, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau kudus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kudus, kudus nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mulialah nama-Mu selamanya, mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, sebab Kau baik. Engkau mulia Tuhan, Engkau agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus, kudus, suci nama-Mu Tuhan. Engkaulah penguasa langit dan bumi. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya Tuhan.
Terima kasih hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Kudus, kudus Tuhan, suci namamu Bapa. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku angkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan. Engkau baik, Engkau mulia Tuhan. Kudus, kudus namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau suka kehidupanku yang mengalir segarkan jiwa.
sembahkan dengan senang hatiku. Seperti busa merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Engkau sudah kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan senang hatiku. Engkau sudah kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan senang hatiku. Engkau sudah kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan senang hatiku. Ku sembahkan dengan senang hatiku. Ku sembahkan dengan senang hatiku. Terima kasih.
Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi ini kami, malam hari ini kembali kami datang di hadapan dengan mengucap syukur kami atas segala kasih-Mu yang besar terhadap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau pada saat ini kami banyak kesalahan, banyak pelanggaran di hadapan. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Bapa Surgawi, berkati kami semua yang hadir. Biar kami boleh, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, bagimulah pujian kami, bagimulah sembahan kami ya Tuhan. Kudus, kudus, suci. Kudus, kudus Tuhan. Dimuliakan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu dikatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Ku nantikan di setiap langkah, ku percaya dengan darah-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan darah-Mu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
Terimalah pujian kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Malam hari ini kami doa kami kepadamu. Yang menjadi doa kami, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Ada masa-masa kami sangat berat menjalani hidup ini. Hiburkanlah kami ya Roh Kudus. Ya Tuhan, kami hari ini yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami hari ini yang lemah, Tuhan tolong kuatkan kami ya Roh Kudus. Mengalami ekonomi kami yang sedang sulit, tolonglah kami Tuhan. Bapa, hanya Kaulah Tuhan yang layak dimuliakan selamanya. Tuhan kami, tolong kami Tuhan, agar kami hidup kami sepenuhnya memuliakan Engkau. Ya Tuhan, oh Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Apa yang menjadi doa kami, saya beri kesempatan kepada kita untuk berdoa, menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Haleluya. Ya Rabbana. Terima kasih Tuhan. Mari sampaikan apa yang menjadi isi doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Bapa Surgawi, kami telah menaikkan doa kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjamah setiap bagian kami yang tubuh kami yang sakit, yang mengalami masalah ekonomi, masalah pergumulan dalam hidup. Tuhan tolong kami. Bapak, terima kasih pagi malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, rapi hamba-Mu. Biar setiap firman-Mu sampaikan isi hati-Mu, yang sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, shalom semua. Ya, walaupun datangnya agak ini ya. Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah juga,
Saudara kasih Tuhan, jika saudara membeli sebuah mobil, baik itu mobil truk, mobil kecil, mobil-mobilan, nggak masuk di dalamnya. Saudara kalau saudara membeli mobil, yang pertama yang saudara bapak saudara masukkan dalam pikiran saudara adalah apa? Lebar dan panjangnya mobil itu. Itu harus dimasukkan ke alam sadar kita. Kenapa? Karena nanti di jalan, pada saat kita menyetir mobil, kita bisa mengagak jalan itu, muat gak mobilnya ini kepada kita. Kita gak harus turun lagi. Muat gak ya mobilnya? Kena gak kaca spionnya? Enggak. Kenapa? Karena itu sudah ada di alam sadar kita. Kalau kita beli mobil itu pertama harus kita masukkan. Tapi saya belum punya mobil, Pak. Ya semoga punya mobil ya. Doakan biar punya mobil gitu. Jadi pada saat kita di jalan sempit pun kita bisa papasan sama mobil lain. Kenapa? Karena dia sudah menguasai mobilnya. Demikian juga saudara kasih Tuhan, seorang olahragawan seperti pemain bola, kalau dia seorang kiper, dia harus dilatih setiap hari refleks tangannya. Bola itu mau kemana? Kadang kalau di Indonesia saya yang belum tahu ya. Tapi kalau di luar negeri, kalau kita lihat di Instagram pemain-pemain bola itu, seorang kiper contohnya David De Gea, dia latihan ada mesin yang nggak bisa ditebak. Kadang mesin itu mantulin bola ke kaki pemain dan dia tidak tahu arah bola itu mau kemana. Tetapi dengan datangnya bola itu bisa refleks tangannya seperti itu. Kenapa? Karena itu dilatih. Karena itu selalu dilatih dan dilatih. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 yang katakan seperti ini. Latihlah dirimu beribadah. Lihat saudara katakan. Latihlah dirimu beribadah. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, kita juga mengikut Tuhan juga harus latihan. Nggak ada orang langsung tiba-tiba menjadi rohani, nggak ada orang tiba-tiba menjadi baik, tiba-tiba menjadi cinta Tuhan, tiba-tiba menjadi berubah, enggak. Harus dilatih. Dalam hal karakter kita, dalam hal sikap kita, harus dilatih. Maka dikatakan dalam ayat 8, latihlah latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam hal mencari pasangan hidup pun berguna ibadah itu. Dalam segala hal. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, pada saat kita melatih diri kita beribadah, itu akan refleks. Kalau datang masalah dalam hidup kita, kita langsung ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkatakan, datanglah kepadaku hai kamu letih lesu. Tiba-tiba ada ingat, wah ada doa malam. Gue ikut nih. Enggak langsung tiba-tiba cari teman, siapa yang teman nongkrong ya. Yang bisa kita curhatin. Tiba-tiba masalah kita udah sampai aja di Amerika. Karena di teman kita curhat bocor. Maka ibadah itu mengandung janji dikatakan pada saat kapan? Pada saat kita mengalami segala masalah. Bukan dalam hal baik juga. Pada kita baik, kita semua baik-baik saja kita bersyukur. Ya Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kita dijauhkan dari masalah. Ingat Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah ibadah, kita nggak pernah latih diri kita untuk beribadah, nggak mungkin itu datang. Kita nggak pernah contohnya baca firman Tuhan. Nggak mungkin tiba-tiba di pikiran kita, tadi di dalam sadar kita tiba-tiba muncul firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Nggak mungkin. Yang mungkin tiba-tiba datang pasangan kita atau istri siapa yang bisa menolong kita. Tapi pada saat, maka saya katakan tadi pada saat kita nyetir mobil, kalau saya yang nyetir mobil, di jalan sempit pun nggak perlu lagi lihat-lihat. Karena udah tahu, oh mobilnya muat nih, sep. Kadang saya lebih suka nyetir di jalan sempit. Yang bisa papasan, bisa cepat. Ada istri saya bilang ini, kok cepat sih di jalan sempit, kenapa? Karena saya lebih suka sebenarnya.
Karena saya udah kuasai mobilnya ini. Oh dia bisa muat. Walaupun kelihatan gede tapi dia bisa muat. Malah saya lebih suka nyetir di jalan sempit papasan-papasan gitu. Sep, sep. Daripada di jalan tol bikin ngantuk. Kalau di jalan sempit itu kita gak ngantuk. Tiba-tiba dari depan ada mobil datang, kita udah bisa agak, oh ya masih muat. Sep. Kita lebih lihai di sana. Kenapa? Karena kita sudah masukkan pikiran kita, mobil tadi ke pikiran kita. Dan sudah terbiasa juga membawa mobilnya. Demikian juga bersarakan Tuhan dengan hidup kita. Kalau kita nggak pernah beribadah, nggak pernah datang ke gereja, nggak pernah baca firman, nggak mungkin dalam segala hal firman Tuhan itu muncul di pikiran kita. Nggak mungkin. Kalau kita baca firmannya hanya hari Minggu, pas dengar khotbah doang, nggak mungkin. Maka yang datang di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang lain. Sama seperti saudara kasih Tuhan. Kalau kita biasa dengar lagu nih ya, lagu-lagu gitu. Lagu-lagu galau contohnya. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu ya kan. Tiba-tiba nanti kalau kita lagi masalah dengan pacar kita, dengan itu lagu-lagu itu akan muncul di otak kita tuh. Benar. Coba. Udah coba Pak, ya tidak benar coba. Pasti itu. Lagu-lagu apa? Tapi kalau makanya kan kalau umpamanya kita dengerin ada sesuatu itu viral lagu tentang Tuhan Yesus tidak berubah. Tiba-tiba ada yang tidak percaya bilang, kok lagu itu nempel banget di kepalaku ya gitu. Kayak nempel gitu. Jadi seolah-olah mau ngomongin gitu. Kan ada gitu. Maka kan lagu-lagu yang galau contohnya. Aku ingin mencari pasangan lain lagi kalau kita ribut gitu. Itu akan muncul otak kita tuh. Wah, mau cari pasangan lagi. Berat rasanya melupakan dirimu gitu kan. Itu bisa. Itu kalau kita dengar lagu-lagu perselingkuhan terus kita bisa selingkuh. Benar. Makanya saya juga kalau dengar lagu-lagu enggak gitu. Saya lagu-lagu yang kalau udah begitu enggak lah. Saya enggak anti dengan lagu-lagu dunia enggak. Saya masih dengar juga. Tapi kalau contohnya lagu-lagu perselingkuhan kita dengerin terus gitu. Waduh. Itu bisa masuk di otak kita kalau kita selingkuh. Pada saat kita ribut dengan pasangan kita, ribut dengan siapapun bisa kita ribut. Atau teman-teman kita, nongkrong kita suka sporing, tahu nggak sporing? Di medan sporing itu lari dari rumah contoh. Kalau berantem sama mama papanya kabur gitu ya. Itu akan kalau teman-temannya bilang udah kabur aja lo, ya kan kabur ya nanti. Nggak siap menghadapi masalah gitu. Itu akan muncul di otak kita, maka perlu kita latih diri kita. Bagaimana caranya agar firman Tuhan itu melekat, melotok dalam diri kita, dalam pikiran kita? Ya kita harus sering baca. Kita harus sering renungkan. Tapi Pak malas, ya memang malas. Makanya kalau mau tidur orang susah tidur, apa yang dibuat di kepalanya? Apa yang dibaca kalau susah tidur orang? Baca firman Tuhan, itu akan ngantuk. Begitu kan. Kalau tidur tuh. Saya sekarang kalau mau tidur, saya baca, kalau Alkitab sih enggak. Kalau mau tidur saya baca buku-buku yang berat-berat seperti buku-buku teologi. Itu buat berat kan. Baru 3 perangkap udah lewat. Tadi malam saya tidur cepat banget jam 10. Karena saya baca buku-buku yang buku teologi yang berat-berat gitu bahasanya gitu. Itu masih 2-3 paragraf itu udah tidur. Sap. Saya udah nggak tahu lagi. Yohan ternyata belum pakai kaos kaki dan Mima masih bajunya kemana-mana. Saya bangun jam 1. Anak-anak masih tidurnya nggak jelas gitu. Biasanya mereka saya tidur pakai kaos kaki gitu kan. Biasanya saya tidur belakangan. Tapi karena bukunya berat, akhirnya saya ngantuk gitu. Maka kalau kita sering nggak baca firman Tuhan berat rasanya pikiran kita, itu akan ngantuk. Yang biasanya kita insomnia, tiba-tiba kita ngantuk. Maka dalam Tuhan kita latih diri kita. Jangan henti-henti melatih. Latihan gimana? Terus. Di gereja kita ini ada tempat nge-gym kita. Saya katakan tempat nge-gym kita adalah doa pagi, ibadah seperti ini itu tempat nge-gymnya kita. Untuk melatih otot-otot rohani kita. Kalau kita di rumah mungkin dan juga baca-baca firman, doa-doa pribadi kita, disiplin-disiplin itu tempat nge-gym kita. Di sana pada saat kita mengalami masalah, itu akan muncul. Firman Tuhan itu akan muncul dalam pikiran kita, di hati kita.
Sehingga kita berkata, ya Tuhan. Kadang kalau kita berat, hidup kita susah, hidup kita akan ingat kembali Tuhan baik bagi hidup kita. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Kadang kalau kita lihat orang kaya gitu ya, wah, kita bandingkan dengan diri kita masih kerjanya pas-pasan. Kita akan bilang, aku masih sehat hari ini. Kita Tuhan, Roh Kudus bisa ingatkan kita. Lihat loh. Gitu. Lihat loh. Kalau stres kita jadinya, ya kan marah-marah mulu kita. Kita bandingin orang lain, teman kita udah punya mobil, punya rumah, kita masih kontrak gitu. Kita masih kos, kita banding-bandingin diri kita. Kalau kita nggak cinta Tuhan, itu akan menjadi stres begitu. Maka kita bisa berbuat apa saja. Tapi kalau kita ingat ada penghibur dari Tuhan, Tuhan bilang, nah, nggak cukupkah kasih karunia-Ku kepadamu? Coba bandingkan. Kadang Tuhan izinkan kita melihat orang di bawah kita yang lebih miskin dari kita. Kadang Tuhan izinkan kita dalam suatu keadaan kita diizinkan Tuhan. Kadang Tuhan ingatkan kita dengan orang-orang yang susah, yang teman kita. Kita bandingkan dan kita bersyukur. Wah, saya masih dalam ucapan syukur. Tapi kalau enggak kita pernah baca firman, enggak pernah ada. Kita kan Roh Kudus. Iya benar. Udah mencuri aja, kemaling aja lu, gitu kan. Udah, kamu kemana aja sana gitu. Kenapa? Karena kita enggak diberikan satu kekuatan dari Tuhan. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, latih diri kita. Kita anak-anak muda di sini, semasa mudamu kau cinta Tuhan, kau menjadi orang yang hebat. Kau menjadi orang yang hebat. Percayalah. Dari sekarang kau berani mengatakan tidak kepada dosa, benar-benar hidup kudus. Saya kalau praktekkan dari muda saya mungkin akan dipakai Tuhan luar biasa mungkin. Tapi saya juga orang yang akhir-akhir ini baru-baru akhirnya saya mulai kembali sungguh-sungguh. Saya pernah sungguh-sungguh tapi akhirnya jauh. Mungkin kalau saya sungguh-sungguh. Tapi kalau selama kita nggak mau sungguh-sungguh, kemarin ada WL sini, Ibu Baby bilang, kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita dalam Tuhan, kita akan seperti map tadi mutar-mutar terus. Aturan kita udah nyampe di sana, kita akan diputar terus. Saya pernah mengalami itu. Maka saya bilang, Tuhan aku capek Tuhan, lelah, udah. Maka Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kamu pilih mau sungguh-sungguh atau enggak sama sekali. Mau sungguh-sungguh jahat sekalian. Mau sungguh-sungguh sekalian, jangan di tengah-tengah, jangan kayak som-som kuku. Tuhan nggak suka. Kalau kita mau jahat ya jahat aja sekalian. Ya kalau nggak mau ibadah ya nggak usah ibadah sekalian. Kalau nggak mau ikut Tuhan sama sekali nggak apa-apa. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pegang Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Wah, kau akan melihat hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Saya pernah mengalami itu. Lelah, capek. Ikut Tuhan, capek. Mau di dunia ini, capek. Gak ada yang mau didapatkan. Maka saya dulu sampai malasnya ikut Tuhan. Saya mulai cover lagu-lagu dunia. Nah, ada di YouTube saya. Mulai lagu-lagu dunia. Udahlah, ngapain. Tapi lama-lama sih kok capek juga saya di sini. Ikut Tuhan gak sungguh-sungguh. Mau ikut di dunia ini juga, mau berkarir di dalam dunia juga gak sungguh-sungguh. Kayak mendua gitu. Maka firman Tuhan katakan kalau mau sungguh-sungguh. Saya katakan mumpung di sini kita anak-anak muda semua. Kalau mau sungguh-sungguh. Serius. Itu benar. Tapi kak masih banyak kesalahan, gak apa-apa. Tuhan mengampuni. Asal kau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jatuh bangun gak apa-apa, bangkit lagi. Banyak anak muda apa? Rusak nam. Karena kalau udah jatuh udah gak bisa lagi aku nih. Udah Tuhan gak sayang sama aku. Gak gitu juga konsepnya. Tuhan menyayangi, bangkit lagi. Tuhan sayang sama aku. Saya katakan bahwa kita baik-baik, hidup kita benar di hadapan Tuhan bukan supaya selamat. Kita diselamatkan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kesungguhan hati kita. Banyak anak muda tidak tinggalkan pelayanan, kenapa tinggalkan? Udah aku hidupku hancur kak, berdosa mula kak. Aku gak mau lagi. Gak gitu konsepnya. Tuhan mengampuni selama kau masih kesempatan itu. Saya bukan pencinta kasih karunia yang hiper grace, no. Tapi saya katakan Tuhan juga mengampuni kita. Tuhan tahu juga pergumulan kita berat.
untuk menjalani hidup kita. Maka kita tetap berjuang. Kalau gagal hari ini, bangkit lagi. Tapi jangan itu juga senjata kita untuk hidup dalam dosa terus. Mari bangkit. Lama-lama kita akan dikuatkan. Saudara tahu gak? Saya mau jujur sekali. Kalau saudara suka nonton film bokep gitu, nonton film porno, suatu masa kau akan bosan nonton itu. Kau malas. Panas gitu. Paling gitu aja. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan malas. Gitu aja konsep. Oke, memang kita jatuh sekali. Tapi lama-lama kita akan terbiasa. Enggak apaan sih, paling gitu rasanya. Enggak ada yang enak sih. Akhirnya kita memilih hidup benar. Maka saudara kasih sama Tuhan, sungguh-sungguh dalam. Teman-teman anak muda, sungguh-sungguh dalam. Jangan mencele-mencele. Ikut Tuhan. Tapi di dunia juga masih. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan gak lagi kita untuk dunia, ya boleh. Tapi kita mulai fokuskan prioritas kita adalah Tuhan. Kita bergaul, kita berteman sama orang. Tapi jangan orang ini mempengaruhi kita. Tapi justru kita mempengaruhi mereka. Lihat hidup. Saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh fokusnya kepada Tuhan. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat anak cucuku meminta-minta. Pada saat orang benar. Sampai dia karena dia orang benar. Kita melihat Daud, apakah dia mungkin miskin? Enggak. Kalau kecintaannya ke Tuhan, Tuhan angkat malah dia lebih tinggi. Orang gak tahu itu. Maka kalau hidup kita masih terus gitu-gitu, gak ada peningkatan gitu. Saya banyak teman-teman kayak gitu. Udah tamat kuliah, tapi gitu-gitu terus mutar-mutar, cari kerja susah. Melayani tutup. Gereja ini sama. Kenapa? Karena gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak mau fokus. Gak mau fokus. Saya mengatakan bukan saya orang yang sudah sempurna, enggak. Tapi dalam segala hal saya mencoba untuk serius dalam pekerjaan saya. Pada saat kita serius dalam pekerjaan kita itu, dalam saat kita fokus kita ke Tuhan, maka kita sungguh-sungguh bekerja. Kalau kita fokus ke Tuhan, maka sungguh-sungguh kita mengasihi keluarga kita. Kalau kita fokus ke Tuhan, maka sungguh-sungguh kita mengasihi sesama kita. Maka kalau ada orang-orang mengasihi Tuhan tapi gak mengasihi sesama, gak mengasihi orang lain, bohong. Karena orang-orang yang cinta Tuhan mengasihi sesama. Mari sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari semangat dalam Tuhan. Jangan habis waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Dunia ini yang gitu-gitu aja kok. Gitu-gitu aja, benar. Benar, saya mau katakan begitu-gitu aja. Sampai suatu masa kita akan mengalami di mana bahkan teman-teman kita juga gak berarti. Pada saat kita sulit nanti, suatu saat kita akan dihadapkan benar-benar tidak punya apa-apa. Saya katakan, saya orang bergaul, berteman dari dulu. Kenapa saya sampai sekarang menjadi orang yang gak gitu suka bergaul? Kenapa? Karena satu sisi dalam bergaul saya banyak juga menjadi terpengaruh. Karena pada saat saya susah, orang teman-teman saya ini bukannya membantu kita. Benar. Malah orang-orang ini yang gak peduli sama kita. Untuk apa? Maka fokus saya ke Tuhan. Berteman ya sekedar aja. Untuk apa? Kalau kita kecewa. Mari fokuskan hatimu ke Tuhan. Kalau mau kecewa kedua dunia ini, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tundukkan kepala kita, satukan kita berdoa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, teman-teman. Kita angkat tangan kita dua-dua Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman. Terima kasih untuk puji-pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan kepada. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dalam doa malam. Tolong berkati kami seberapapun kami hadir. Kami tahu Tuhan, ini kami yang rindu, yang sungguh-sungguh mengasihi, mencintai, mencari hadirat. Kuatkan kami, teguhkan kami dalam setiap pekerjaan kami. Agar kami tetap semangat dalam mengikuti Engkau. Ajar kami Tuhan,
fokus kami hanya kepadamu. Saat kami fokus kepadamu, kami tahu ada hal-hal yang baru yang Tuhan tambahkan, percayakan dalam hidup kami. Biarkan hidup kami ini menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dimuliakan Tuhan. Nah, saatnya kami akan akhiri doa kami, berkati gereja ini, berkati tempat ini, berkati bangsa kami. Kami lepaskan berkat-Mu dalam berkat Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kami, bagi gereja kami. Biar tambah-tambahkan jiwa-jiwa untuk boleh digembalakan Tuhan. Dan mereka-mereka yang tidak datang, biar juga mereka mengalami Tuhan. Jamah hati mereka, agar mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena mengalami Tuhan dalam hidup kami. Nah, saatnya kami akan ingin doa kami, ucapan syukur kami. Kami angkat tangan kami dua-dua, kami terima berkat-Mu. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surga. Dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom semua, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya, amin.